Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elis Apiliani dengan NIM 2200302081 kelas 2B1. Saya mahasiswa semester 4 STIN dengan program studinya S1 Manajemen Perhotelan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 buku tugas saya dengan mata kuliah Kewirausahaan 1. Dan yang pertama berjudul Rekaman Mengidentifikasi Peluang dan Pengembangan Ide-ide Wirausaha. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk area fungsi bisnisnya itu toko mesin jahit Mekajaya. Untuk tanggalnya itu, tanggal pembuatannya itu tanggal 29 Maret 2022. Untuk nama pelaksananya itu saya sendiri, Elis Apiliani. Di sini dibagi 3 kolom, yaitu langkah-langkah, kriteria, dan rekaman hasil. Untuk yang pertama adalah identifikasi tipe-tipe dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Untuk kriterianya itu 1.1 itu tipe ide-ide, yaitu diidentifikasi berdasarkan resolusi yang ditawarkan. Untuk rekaman hasilnya itu tipe ide-ide bisnis. Yang saya pilih itu adalah memberikan kenyamanan dan memberikan manfaat keamanan. 1.2 itu adalah konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang, yaitu diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Dan rekaman hasilnya itu konsepsi peluang merupakan suatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni yang saya pilih adalah keunggulan. Dan untuk aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang yang saya pilih adalah atraktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk nomor 2, yaitu mengidentifikasi peluang pendekatan wirausaha. Di sini ada 2.1, yaitu tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Untuk tren lingkungan strategi, saya memilih kekuatan ekonomi, yakni tingkat ekonomi, level pendapatan, dan pola pengeluaran konsumen. Untuk 2.2 adalah masalah, suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah yang saya pilih adalah sarana dan prasarana, dan yang kedua adalah SDM. Untuk 2.3 adalah kesenjangan suatu produk atau jasa, yakni diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk dan jasa yang saya pilih adalah kesenjangan kualitas. Berikutnya saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu mengidentifikasi karakteristik personil kewirausahaan. Untuk 3.1 ada pengalaman industri sebelumnya, diidentifikasi tim yang dimiliki. Untuk pengalaman industri yang saya pilih adalah produktivitas. Untuk 3.2 adalah fungsi kognitif, yaitu diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Untuk di sini yang saya pilih faktor kognitifnya adalah sensitif terhadap peluang. Ini ada 3.3, yaitu jaringan sosial, diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Untuk jaringan sosialnya itu adalah hubungan yang kuat. Dan untuk 3.4-nya itu adalah langkah-langkah kreativitas, yaitu diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Dan langkah untuk membangun ide-ide kreativitasnya itu dapat mencakupi wawasan dan elaborasi. Dan tentang elaborasi nanti saya akan menjelaskan di bab terakhir. Saya akan menjelaskan untuk nomor 4, yaitu membangun ide-ide bisnis. Untuk 4.1 adalah praktek brainstorming, yaitu dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Untuk praktek brainstorming itu menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Untuk aturan sesi brainstorming dapat mencakupi freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan yang dianjurkan. Semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan yang baru, dan juga bisa menjadi gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Dan selanjutnya untuk 4.2, yaitu fokus group, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Untuk kaidah-kaidah fokus grupnya yaitu membantu menghasilkan ide-ide. Dan untuk 4.3 adalah library and internet research, yang dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Untuk library and internet research-nya itu sosial media. 4.4 yaitu ide-ide bisnis, produk atau jasa, diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa diidentifikasi. Untuk area fungsi dan bidang adalah distributor. Di sini saya akan menjelaskan semua yang sudah saya centang di
bagian atas, yaitu untuk poin yang pertama adalah tempat toko mesin jahit Mekarjaya ini para customer bisa melihat dan menanyakan berbagai macam mesin yang dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, sehingga para customer bisa memilih dan menyeleksi lebih nyaman yang mana dan lebih cocok yang mana. Kedua adalah toko mesin jahit Mekarjaya ini mempunyai keunggulan. Jadi di tempat kita ini menyediakan layanan servis mesin jahit bukan hanya untuk menjual dan membeli alat-alat saja, dan para customer bisa juga tukar tambah mesin jahit di toko kami. Jadi kalian tidak usah khawatir jika kurang cocok dan kurang nyaman di mesin Anda, bisa servis di toko kami. Poin ketiga yaitu toko mesin jahit kami mempunyai daya tarik untuk di kalangan ibu-ibu yang biasanya digunakan untuk iseng-iseng ngejahit di rumah. Dan untuk kalian tahu, ngejahit gak cuma buat tas, bisa juga buat yang lain. Apalagi yang mempunyai ide kreativitas untuk mengembangkan suatu produk. Untuk poin keempat, toko mesin jahit Mekarjaya ini memiliki target pasar untuk semua kalangan dari menengah ke atas hingga menengah ke bawah, karena kita menyesuaikan anggaran customer agar tidak keberatan dengan harga yang sangat tinggi. Yang kelima yaitu toko mesin jahit Mekarjaya ini menerapkan kesenjangan kualitas yang sangat diperhatikan agar tidak ada kendala yang tidak diinginkan. Jadi untuk para customer tidak perlu khawatir atau cemas untuk datang ke toko kami, karena toko kami sangat mengutamakan kenyamanan dan keamanan untuk para customer. Untuk poin yang keenam yaitu toko mesin jahit kita dapat memproduksi baju, celana, dan lain-lain dalam jumlah yang banyak dan efektif. Poin ketujuh ini toko mesin jahit Mekarjaya kita sangat sensitif terhadap peluang. Contohnya menjelang Ramadan, karena pasti banyak orang yang mencari mesin dan alat, apalagi servis mesin, karena untuk konveksi pasti membutuhkan target yang banyak dan agak cepat. Untuk poin yang ke-8, toko mesin jahit Mekarjaya pasti mempunyai hubungan kuat dengan para pelanggan yang setia, karena itu sangat menjadi kepercayaan yang baik, dan kita juga harus memberi harga yang khusus untuk menjaga loyalitas mereka. Yang ke-10, karena toko kami menyediakan layanan servis, jadi kita harus sangat teliti, karena jika salah sedikit bisa merusak kebahagiaan yang lainnya. 11, dalam proses brainstorming di toko kami menerapkan suasana formal, sehingga karyawan bebas mengeluarkan pendapat serta ide yang karyawan punya, karena semakin banyak ide, masalah yang akan datang cepat terselesaikan. Untuk poin yang ke-11, untuk mengembangkan toko mesin jahit Mekarjaya, kita juga mencari berbagai macam ide dari sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Untuk memasarkan barang yang kita jual juga kita menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, Shopee, Tokopedia, dan yang lain-lain. Penjelasan tentang buku pertama. Halo semua, kembali lagi dengan saya Ernix Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan buku tugas yang kedua dengan judul buku kerja membangun usaha yang efektif. Tugas yang kedua ini sama dengan buku tugas yang pertama. Untuk konsep bisnisnya itu sama di bidang bisnis distributor, dan produk atau jasa konsultasinya itu toko mesin jahit Mekarjaya. Untuk penyusun konsep bisnisnya itu saya sendiri Ernix Apriliani, dan di sini sama tabelnya itu dengan buku tugas yang pertama, ada langkah-langkah, kriteria, dan rekaman hasil. Langkah yang nomor 1 adalah menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnisnya, dan kriterianya itu 1.1 nama produk atau jasanya, diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Untuk nama produk dan jasanya itu toko mesin jahit Mekarjaya. Untuk 1.2-nya itu deskripsi produk atau jasa, yaitu diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan atau singkat jelas kata kuncinya. Untuk deskripsi produk dan jasanya itu adalah toko mesin jahit Mekarjaya adalah toko yang menjual barang berupa mesin jahit dan alat-alat untuk kebutuhan mesin tersebut, dan di toko mesin jahit kami menyediakan layanan servis mesin jahit sehingga para pengunjung tidak perlu khawatir jika mesin rusak. Di toko kami mempunyai layanan yang sangat nyaman sehingga para pengunjung tidak perlu khawatir akan itu. Untuk 1.3 yaitu bentuk paket penjualan, yaitu diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualannya itu adalah satuan, yaitu menjual mesin jahit dan alat-alat mesin jahit. Saya akan membahas nomor 2, yaitu mengidentifikasi target pasar.
Dan 2.1-nya itu target pengguna atau klien, diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Untuk target penggunaan atau klien yaitu pemasaran terkonsentrasi atau pemasaran khusus, karena kita hanya menjual mesin jahit dan alat-alatnya saja. 2.2 target lokasi pemasarannya itu di bagian provinsi, yaitu wilayah Jabodetabek. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu mengidentifikasi alasan pengembangan produk. Untuk 3.1-nya itu kesenjangan produk dan jasa, yaitu diidentifikasikan berdasarkan hasil survei dan analisa. Untuk kesenjangan produk dan jasanya itu adalah kualitas. Toko mesin jahit Mekarjaya sangat mengutamakan kualitas barang dari setiap produk yang dijual agar pelanggan merasa puas dan tidak lagi komplain untuk kembali mengunjungi toko kami. Untuk 3.2, peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Untuk peluang pasarnya itu penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Nomor 4 yaitu mengembangkan fitur spesial. 4.1 tujuan produk atau jasa dan penggunaan, yaitu diidentifikasikan berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan yaitu produk belanja. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Untuk 4.2 fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasikan berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama yaitu janji. Di toko kami menjanjikan produk yang akan tahan lama dan kualitas yang sangat bagus sehingga customer bisa leluasa memilih agar tidak terjadi hal-hal yang mengecewakan. Untuk 4.3 manfaat produk dan jasa. Diidentifikasikan sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk dan jasanya itu adalah manfaat kenyamanan. Produk kami memberikan kenyamanan karena dari mesin jahit kita bisa menghasilkan berbagai barang untuk yang digunakan. Untuk 4.4 ada reliabilitas produk atau jasa, diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa yaitu area bisnis utama. Toko mesin jahit kami terletak di daerah yang mudah dijangkau sehingga orang mudah mencarinya dengan Google Maps lebih mudah. Terus ketergantungan antara berbagai area bisnis dan fungsi. Jika di daerah yang sulit dijangkau, masyarakat akan kesulitan mencari tempatnya. Maka dari itu kita sangat memiliki tempat yang sangat strategis. 5 yaitu mengembangkan tim manajemen. 5.1 personal branding tim konsultan diidentifikasikan berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultannya itu adalah pengakuan masyarakat. Masyarakat mengakui jika toko kami memiliki pelayanan yang sangat bagus dan karyawannya sangat ramah. 5.2-nya itu adalah kualifikasi tim, diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim adalah level kerangka kualifikasi adalah 1-9. Toko mesin jahit Mekarjaya memiliki pegawai atau karyawan yang bisa dibilang sangat cukup ramah untuk menangani customer yang bertransaksi jual beli mesin jahit. Dan untuk buku tugas yang kedua, selanjutnya saya akan membahas buku tugas yang ketiga. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Elsa Priani. Di sini saya akan menjelaskan untuk buku tugas yang terakhir, yaitu buku tugas 3 dengan judul buku kerja membangun usaha yang efektif. Tugas yang ketiga ini sangat berbeda dengan buku tugas yang pertama dan kedua. Di sini kita bisa lihat tentang menganalisa kelayakan usaha. Untuk produk atau jasanya itu toko mesin jahit Mekarjaya. Untuk menyusun konsep bisnisnya itu saya sendiri, Elsa Priani. Di sini kita dibagi 5 tabel, yaitu 1 analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa, dan di sini kita dapat menganalisa kelayakan suatu bisnis. Di sini kita lihat untuk potensi rendah itu dengan nilai -1, untuk potensi sedang itu dengan nilai 0, untuk potensi tinggi itu nilainya 1. Di sini kita lihat 1.1 yaitu tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Di sini yang pertama mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Saya potensinya nilai tinggi yaitu 1. Untuk menyelesaikan masalah potensinya tinggi nilainya 1. Untuk mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar potensinya sedang 0 nilainya. Untuk ketepatan waktu masuk pasarnya itu potensi tinggi nilai 1. Untuk
memperluas gagasan menambah nilai-nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensinya tinggi, nilai 1. Untuk sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, potensinya sedang, nilainya 0. Untuk sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensi sedang, 0. Untuk 1.1 ini jumlahnya ada 4. Dan sekarang kita lanjut untuk 1.2. 1.2 yaitu permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Yang pertama ada seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk yang ditawarkan, yaitu potensi tinggi dapat nilai 1. Untuk yang kedua ada bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, dapat potensi tinggi, yaitu nilai 1. Untuk yang ketiga di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini dijual, potensi tinggi dapat nilai 1. Untuk 1.2 ini totalnya ada 3. Total poin pertama yang 1.1 poinnya 4 dan 1.2 poinnya 3, di total jadi 7. Jadi hasil semuanya itu 3,5 karena 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu kelayakan target industri. 2.1 daya tarik industri. Untuk yang pertama adalah jumlah kompetitor, potensinya sedikit atau potensinya sedang, nilainya 0. Untuk yang kedua tahap siklus hidup industri, potensinya sedang atau fase pertumbuhan, nilainya 0. Untuk yang ketiga tingkat pertumbuhan industri bidang ini, potensinya pertumbuhan sedang atau potensi sedang, nilainya 0. Untuk pentingnya produk atau layanan ini di industri kepada pelanggan, potensinya tinggi atau harus dimiliki, nilainya 1. Untuk margin operasi industri yaitu potensinya sedang atau 0. Jadi total 2.1 ini poinnya 1. Selanjutnya ada 2.2 yaitu daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama ada identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, potensinya tinggi yaitu teridentifikasi kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuknya bagi pesaing potensial, potensinya sedang, nilainya 0. Untuk yang ketiga daya beli pelanggan, potensinya tinggi dapat nilai 1. Untuk yang keempat adalah kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, potensi tinggi dapat nilai 1. Untuk yang terakhir potensi pertumbuhan target pasar dapat nilai 1, yaitu potensi tinggi. Total untuk 2.2 itu poinnya dapat 4. Poin yang kedua, jika dijumlahin untuk 2.11 nilainya, untuk 2.2 poinnya 4, jumlah jadi 5, dibagi 2 jadi 2,5 dan poinnya dapat 2,5. Untuk poin yang ketiga yaitu analisa kelayakan organisasi. Untuk 3.1 yaitu kecakapan atau prowess manajemen. Yang pertama ada pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, potensinya sedang, dapat nilai 0. Untuk yang kedua pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, potensinya tinggi, terampil. Untuk yang ketiga sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, potensinya sedang, dapat nilai 0. Untuk yang keempat sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, potensinya sedang, dapat nilai 0. Dan yang terakhir kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, potensinya tinggi, dapat nilai 1. Untuk 3.1 ini poinnya 2. 3.2 ini kecukupan sumber daya. Yang pertama adalah karyawan dengan kompetensi spesifik, nilainya 1 yaitu potensi tinggi. Dan yang kedua pelindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula, potensinya sedang, dapat nilai 0. Dan untuk 3.2 ini poinnya 1. Ketiga ini jika dijumlah 3.1 nilainya 2, 3.2 nilainya 1, dijumlah 3 dibagi 2 jadi 1,5. Selanjutnya untuk poin yang keempat yaitu kelayakan finansial. Di sini 4.1 modal awal yang dibutuhkan, yaitu yang pertama modal ekuitas atau equity capital, potensinya sedang, nilainya 0. Untuk yang kedua modal utang atau debitor capital, potensinya sedang, nilainya 0. Untuk yang ketiga modal khusus atau specialty capital, potensinya tinggi, nilai 1. Untuk 4.1 ini nilainya 1. Ini ada
4.2 yaitu kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang pertama adalah karakteristik ekonomi industri, potensinya tinggi dapat nilai 1. Untuk yang kedua, profitabilitas dan resiko saat ini potensinya sedang, nilainya 0. Yang ketiga, nilai perusahaan potensinya sedang, nilainya 0. Dan untuk yang 4.2 ini poinnya 1. Yang 4.3 yaitu daya tarik finansial keseluruhan. Untuk yang pertama itu hasil keuangan historis, potensi tinggi nilai 1. Yang kedua, proyeksi pendapatan, potensi tinggi nilai 1. Yang ketiga, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, potensi tinggi nilai 1. Yang keempat adalah margin kotor atau laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan, potensinya sedang, nilainya 0. Untuk yang kelima, daya tarik relatif terhadap perusahaan yang telah Anda lihat, potensi sedang, nilainya 0. Untuk 4.3 ini total jumlah poinnya 3. Total poin 4. Untuk 4.1 poinnya 1, 4.2 poinnya 1, dan 4.3 poinnya 3. Jika dijumlahi total semuanya 5. 5 dibagi 3 jadi 1,66. Poin yang terakhir yaitu poin yang kelima tentang potensi keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Untuk poin minus 1 sampai 0 yaitu tidak layak. Untuk poin 0 sampai 2 itu potensinya layak. Untuk di atas 2 itu sangat layak. Untuk bagian yang pertama yaitu kekuatan ide bisnis, nilainya 3,5 yaitu potensinya sangat layak. Dan bagian yang kedua itu isu terkait industri atau pasar, poinnya 2,5, potensinya sangat layak. Untuk bagian 3 kelayakan organisasi, potensi 1,5, potensinya layak. Untuk bagian 4 isu finansial, poinnya 1,6, potensinya layak. Untuk penilaian keseluruhannya itu kita tambah 3,5 ditambah 2,5 ditambah 1,5 ditambah 1,6, totalnya itu 9,1 dibagi 4 hasilnya 2,275, potensinya itu sangat layak. Di sini saya akan menjelaskan saran untuk meningkatkan kompetensinya itu. Untuk bagian 1, sarannya itu mengembangkan ide-ide dan kualitas produk untuk menarik keminatan konsumen. Untuk bagian yang kedua itu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar konsumen merasa nyaman dan melakukan pemasaran dengan penyampaian target yang memuaskan. Untuk poin yang ketiga itu dengan cara menyusun struktur organisasi berserta tanggung jawab dan menyusun strategi pemasaran yang tepat. Untuk poin yang keempat itu masih harus ditinjau kembali untuk aspek finansialnya. Dan yang terakhir itu penilaian keseluruhan, yaitu diperlukan evaluasi kembali terhadap perkembangan bisnis dan perencanaan yang sangat matang. Untuk ringkasan semuanya itu yaitu bisnis toko mesin jahit Pekarjaya di bidang distribusi memerlukan evaluasi kembali untuk meningkatkan ide-ide bisnis yang lebih dalam dan perlu ditingkatkan lagi untuk kualitas produk agar daya tarik konsumen lebih meningkat. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk 3 buku tugas saya di mata kuliah kewirausahaan